Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh rekan-rekan, didapatnya perbuatan personil yang menghambat proses penyidikan dan telah ditetapkan 25 orang terduga pelanggar yang tidak profesional dalam penanganan olah TKP pada saat penanganan awal, pada saat proses penyidikan, termasuk upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa kasus, dan menghalangi proses penegakan hukum atau yang biasa dikenal dengan obstruction of justice. Saat itu Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, Saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada Saudara Richard. Kami mendapati, dan ini juga yang menjadi perhatian publik, bahwa CCTV yang pada saat itu hilang, CCTV di Satpam, dari hasil interogasi pada saat itu kita mendapatkan kejelasan bahwa CCTV tersebut diambil oleh anggota ataupun petugas dari personil di Propam dan juga ada personil dari Barreskrim, dan di situ terungkap peran dari masing-masing personil, siapa yang mengambil, siapa yang mengamankan, dan kemudian pada saat kita laksanakan pemeriksaan lebih lanjut, kita dapatkan juga siapa yang merusak CCTV, yang tentunya ini seharusnya bisa menjadi kunci pengungkapan terhadap kasus ini. Dari hasil rapat ANEF Tim Sus, saya pada saat itu perintahkan pada Irsus untuk kemudian menindaklanjuti dan memeriksa temuan Tim Sus Polri tersebut. Saat itu kita mulai dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kemudian untuk menyamakan persepsi dan penanganannya agar lebih efisien, saat itu kita perintahkan agar LP yang ada di Polda ditarik ke Mabes dan kemudian dibentuk tim untuk bersama-sama mempelajari dan menangani dan kemudian mengadakan evaluasi terkait dengan penanganan kasus tersebut. Terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan ke Barreskrim, dilaksanakan gelar perkara atas keterangan saksi dan alat bukti yang ada, dan saat itu kemudian Saudara Richard ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Agustus dengan pasal awal 338, junto pasal 55 dan 56, namun kemudian kita terapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Kemudian tanggal 4 Agustus, Irsus melaporkan hasil pemeriksaan internal terhadap temuan Tim Sus Polri terkait didapatnya perbuatan personil yang menghambat proses penyidikan dan telah ditetapkan 25 orang terduga pelanggar yang tidak profesional dalam penanganan olah TKP pada saat penanganan awal, pada saat proses penyidikan, termasuk upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa kasus, dan menghalangi proses penegakan hukum atau yang biasa dikenal dengan obstruction of justice. Irsus merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kode etik dan mutasi jabatan bersifat demosi terhadap para pelanggar. Tanggal 4 Agustus, 10 orang kita mutasi ke Yayapura Polri, mutasi yang bersifat demosi, di mana diantaranya adalah Kadif Propam, Karopaminal, Karoprovos, Jesro Paminal, Kaden A, Wakaden B, serta kita ganti dengan pejabat baru. Alhamdulillah, setelah terjadinya pergantian mutasi, penyidikan semakin berjalan lancar dan membuahkan hasil serta titik terang. Tanggal 5 Agustus, Richard ditetapkan tersangka atas laporan dari pengacara almarhum Joshua. Yang bersangkutan saat itu menyampaikan perubahan terkait dengan pengakuan sebelumnya. Saat itu Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, Saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada Saudara Richard. Saat itu Tim Sus melapor kepada saya dan saya minta untuk menghadapkan Saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan
kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka, sehingga kemudian atas dasar tersebut Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian merubah semua informasi awal dan keterangan yang diberikan pada saat itu. Richard minta disiapkan pengacara baru serta tidak mau dipertemukan dengan saudara FS. Berangkat dari keterangan saudara Richard, saat itu juga kami meminta salah satu anggota tim sus pada saat itu, Kadiftif, untuk menjemput saudara FS. Di saat awal, FS masih belum mengakui, masih bertahan dengan keterangan awal. Dan berdasarkan keterangan saudara Richard, akhirnya tim sus memutuskan untuk melakukan penempatan khusus di Makobrimob Polri. Kemudian tanggal 6 Agustus, saudara Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang benderang. Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis, di mana di situ menjelaskan secara urut mulai dari Magelang sampai dengan TKP Duren 3 dan mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FS. Keterangan tersebut tentunya kita tuangkan di dalam BAP, dan saat itu juga saudara Richard meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi justice kolaborator. Tanggal 7 saudara Richard mengakui perbuatannya, kemudian saudara Ricky dan saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Berdasarkan pengakuan dari 3 tersangka tersebut, maka saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya, di mana pada saat itu dilakukan oleh saudara Richard atas perintah saudara Ferdi Sambo. Kemudian saudara FS membuat skenario dan merekayasa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Brigadir Richard. Kemudian yang bersangkutan juga menembak ke dinding atau ke tembok berkali-kali seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. 9 Agustus 2022 kami umumkan penetapan saudara FS sebagai tersangka penembakan terhadap almarhum C